Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bil musannadi wa bil muqaddimah. Al-ma'ruf bima ta'ala bi nafsa wal musaffah bima sabaqa bi usa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'a fi ila yaumil qiyamah. Semoga Allah Ta'ala berkenan dalam diri Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Mausad CKV Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, supaya kita menggerakkan ucapan puji syukur pada kasar Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat. Dalam menika saya meminta saged nindakaken pirangan kegiatan saklebetipun bulan Ramadan. Kalautan kalau walau saged kita buka bersama. Alhamdulillah. Sampun pidato kata ilmu panjenengan kuliah 7 menit menjelang buka bersama. Kalau sedangkan buka bersama agar membahagiakan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika mereka bisa berbuka. Tidak ada orang yang tidak bahagia ketika berbuka. Ada betul. Ibu-ibu ketika berbuka ada yang sedih. Bapak-bapak yang sedih ketika berbuka mungkin bersedih. Kalau orang bersedih ketika berbuka berarti hadis Rasulullah itu salah. Artinya kalau memang kita bahagia atau senang ketika berbuka, berarti hadis Rasulullah adalah betul. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah dari qauli Rabbi. Besok ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu penasaran ingin ketemu sama Allah? Bapak Ibu tentu saja penasaran untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan rasa harap dan rasa bahagia. Alangkah bahagianya ketika kita bisa bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu insya Allah akan diberikan kesempatan bagi orang-orang yang berpuasa. Fakatun inda fitri wa fakatun inda liqa'i Rabbi. Kita berdoa Bapak Ibu mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala karena puasa yang kita laksanakan. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan diri kita Bapak Ibu orang-orang yang berpuasa. Kemudian malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat tarawih. Tadi imamnya kira-kira enak atau kurang enak? Artinya bacaannya. Ya. Kemudian dia dilihat dari sisi tajwidnya. Kira-kira kalau pandangan punya mikro layar atau itu bisa dari imam tak tahu betul. Pengen apa betul? Oke. Alhamdulillah. Kalau yang kemarin kan imamnya Pak Yati. Itu kira-kira juga nyaman ya. Ternyata ketika seorang imam itu banyak hafalannya, ternyata akan semakin nyaman di dalam melaksanakan tugas sebagai imam. Kita berharap Bapak Ibu, apalagi besok masjidnya sudah jadi. Ini mestinya imamnya ini hafal Quran paling tidak 5 juz gitu. Ya minimal 3 juz. Minimal 3 juz. Naik sedikit 5 juz, naik sedikit 15 juz.
Dan alhamdulillah Bapak Ibu, amanah sudah punya kader yang apa 30 juz saudara sidang. Mudah-mudahan tidak pergi dari Klaten. Karena nanti kalau sudah pergi dari Klaten, ya berarti kehilangan kader. Mudah-mudahan kehidupannya di Klaten. Yang punya sidang ada di sini. Oh ya, mungkin Bapak Ibunya ada. Kemudian kita berharap Bapak Ibu mudah-mudahan generasi-generasi kita ke depan itu generasi-generasi yang memang betul-betul bisa menggantungkan masyarakat ini di masjid. Dan kita berdoa mudah-mudahan usaha-usaha yang dilakukan oleh panitia untuk memenuhi pembiayaan pembangunan masjid itu dapat dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Panjangan doakan semua Bapak Ibu, karena siapa tahu ya, ketika Allah sudah memberikan jalan untuk pembiayaan pembangunan masjid Amanah, maka tidak ada kesulitan bagi Allah untuk kemudian ya memudahkan jalan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Ramadan yang pada malam Kamis kemarin sempat tertunda karena teknis. Ada berjudul yang akan kita sampaikan masih sama, yaitu amalan-amalan puasa. Kenapa amalan-amalan puasa ini kita sampaikan Bapak Ibu? Agar kita tidak terlewatkan dari amalan-amalan atau sunnah-sunnah di bulan Ramadan untuk bisa kita lakukan atau kita laksanakan. Maka yang kemarin pertama kita sampaikan adalah kewajiban untuk berpuasa. Apa tujuan daripada puasa kita? Apa ending daripada puasa kita? Atau apa goals? Goals itu biasanya permainan bola, ya. Permainan bola, kemudian ada pemain, baik itu pemain tengah maupun pemain pinggir yang memegang bola masuk ke gawang, artinya goal. Artinya tujuan daripada sepak bola bagaimana kemudian bisa menggolkan. Nah, tujuan daripada puasa juga itu ada goalnya. Goalnya apa? Di dalam Quran surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum itu, la'alla itu artinya harapan, pengharapan. La'allakum tattaqun, agar orang-orang yang berpuasa itu meraih ketakwaan atau menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan dua la'alla itu, Bapak Ibu, maka tidak semua orang yang berpuasa itu dapat mencapai takwa. Karena la'alla agar supaya karena la'alla harapan, pengharapan, keinginan, maka tidak semua orang yang berpuasa itu bisa mencapai derajat takwa. Tergantung kualitas puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa tidak hanya al-aklu wasyurbu, tidak hanya meninggalkan makan dan minum, akan tetapi meninggalkan banyak hal yang bisa menggabungkan puasa atau bahkan mungkin menghilangkan nilai-nilai puasa. Jadi itu adalah al-aklu. Maka kita berharap Bapak Ibu bahwa puasa kita dapat mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Takwa secara individu, takwa secara personal. Artinya diri kita ini akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bagaimana? Orang yang taat. Orang yang taat itu bagaimana? Orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulullah SAW. Nah, kemudian goal yang kedua adalah takwa secara sosial. Artinya bahwa takwa yang ada di dalam diri kita ini harus kita wujudkan di dalam kehidupan masyarakat. Dengan cara apa? Berbuat baik, berkata yang baik, berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik, bersikap yang baik, saling mendorong kepada kebaikan, saling mengingatkan kepada kesabaran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi puasa kita ini hendaknya bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mendorong masyarakat, mendorong saudara-saudara kita untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu. Jadi takwa secara personal. Kemudian
kemudian dilaksanakan secara jamaah sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga, la'allakum tashkurun di ayat 185. La'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kewajiban takwa tersebut. Jadi takwa, Bapak Ibu, merupakan sebuah kewajiban. Ketika Allah mewajibkan puasa, maka ada banyak manfaat yang bisa kita ambil. Ketika Allah mewajibkan kita berpuasa, maka ada manfaat-manfaat yang banyak yang mungkin tidak kita ketahui. Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim atas diwajibkannya puasa kepada kita oleh Allah? Ya, sami'na wa ata'na. Jalankan itu saja. Tidak perlu banyak bertanya, jalankan saja. Artinya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di dalam hadis ini, Bapak Ibu, selain puasa itu diwajibkan dan menjadi rukun Islam, di sini adalah menyebabkan kita masuk surga. Arba'in idza shallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan. Wa sumtu Ramadan dan puasa Ramadan, wa ahadu ala wa haram tu al-haram wa lam uridu ala dzalika syai'an wa lam arada ala dzalika syai'an a'adul jannah. Apakah dengan puasa Ramadan itu kemudian saya bisa masuk surga? Qala na'am, ya. Jadi surga, puasa dapat memasukkan kita ke dalam surga. Oleh sudah kita sampaikan. Itu yang pertama, ya. Kewajiban puasa kalau di dalam Al-Quran itu kutiba, kalau di dalam hadis itu iftarodo. Secara umum artinya sama, sebuah kewajiban yang harus dilakukan secara individu. Sama berapa kita dulu? 15. Alhamdulillah. Berarti kiran sepale. Kita bilang tiap betul. Insyaallah. Masih semangat? Setelah masuk sepertiga terakhir, kita akan masuk di arena iktikaf. Kira-kira Ibu berikan ini yang betul untuk iktikaf. Bismillah, ya. Yang kedua adalah mendirikan sholat tarawih maqam Ramadan iman dan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man barang siapa qoma mendirikan Ramadan, puasa Ramadan maksudnya. Qiyam Ramadan, ya, qoma Ramadan, memang atau sebut qiyam Ramadan, sholat malam atau sholat tarawih kalau puasa, kalau di bulan Ramadan. Iman dan wahtisaban, didasarkan karena iman, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka ada satu istilah bahwa puasa Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan Ramadan, Bapak Ibu, menjadi salah satu bulan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menunaikan puasa Ramadan ataupun qiyam Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang telah lalu di sini sudah disebutkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lebih. Bisa jadi dosa-dosa panjenengan selama, kalau sekarang umurnya 52 atau 50, maka dosa-dosa sebelum sampai dengan umur 52 itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Begitu maha-mahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, kepada orang-orang yang qiyam Ramadan. Jadi yang menunaikan qiyam Ramadan. Artinya bahwa qiyam Ramadan atau sholat tarawih itu tidak bisa kita anggap enteng atau jangan mudah-mudah untuk meninggalkan, meskipun hukumnya hanya sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang ditekankan betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti ampuni dosa-dosanya. Maka siap kita harus sungguh-sungguh. Kemudian Ramadan, qiyam Ramadan kita juga harus bersungguh-sungguh. Bapak Ibu, jangan
diabaikan. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Nah ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam azwada nasi bil khair, bahkan azwada ma yakunu fi Ramadan, kina yalqahu Jibril, bahkan Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, fa yudarisul Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kina yalqahu Jibril azwadu bil khair min arrihil mursalati. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Akankah kita mencontoh Rasulullah? Berikutnya, apakah kita akan mencontoh Rasulullah? Sudah benar, tentu bagaimana? Karena Rasulullah adalah suri tauladan bagi umatnya, bagi kita, umat Islam. Kalau kita sebagai umat Islam tidak mencontoh Rasulullah, mau mencontoh siapa? Atau mau mencontoh artis-artis sekarang? Kalau yang pemain bola terkenal siapa sih? Ronaldo. Nah, apa kita akan mensuri tauladan dari Ronaldo? Iya, tapi dalam hal main bola. Tapi dalam hal apa? Dalam hal kehidupan, dalam hal akhirat, siapa yang akan kita contoh? Selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah adalah seorang yang paling dermawan dalam kebaikan. Beliau menjadi lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Kira-kira kalau kita menabung untuk masjid kita, bisa atau tidak, Bapak Ibu ini? Insya Allah bisa ya. Bismillah, dengan masukkan di kotak depan itu saja. Oke, insya Allah. Artinya kalau di kotak depan kan berapapun, insya Allah kan diterima. Dan kotaknya tidak akan menolak. Nah, ini perlu pelaksanaan. Termasuk, nah, insya Allah di dalam nanti akan diadakan santunan anak yatim. Mohon bantuan doanya, Bapak Ibu. Mohon bantuan doanya dan mohon bantuan informasinya ke saudara-saudara yang lain, sehingga target yang ada 150 ya, targetnya dapat terpenuhi dan dapat dilaksanakan pada tanggal 6 April. Insya Allah. Tinggal sedikit, maka karena doa Bapak Ibu semua dan info diinformasikan kepada saudara-saudara yang lain. Menjadi lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Ketika Jibril menemui beliau, dahulu Jibril menemui beliau pada setiap malam bulan Ramadan, lalu membaca Al-Quran bergantian dengan beliau. Ketika Rasulullah bertemu Jibril itu, beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Bayangkan Ibu Bapak, seberapa cepat angin itu berhembus? Seberapa cepat angin itu berhembus, Bapak Ibu? Artinya cepat sekali angin itu berhembus. Apalagi angin itu disebut dengan apa itu? Angin tornado atau angin itu puting beliung. Itu akan lebih cepat lagi. Itu saja masih dikalahkan dengan kedermawanannya Rasulullah SAW. Bismillah, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang dermawan dan dapat mengikuti tauladan dari Nabi Rasulullah SAW. Dan kita diberikan kemudahan untuk bersedekah. Memperbanyak sedekah yang ketiga ya Bapak Ibu, jangan sampai dilupakan. Siang Ramadan, kemudian qiyam Ramadan, kemudian sedekah Ramadan. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran. Kemarin sudah diterangkan oleh Ustaz Abdul Wahid terkait dengan tujuan Al-Quran diturunkan. Maka tidak perlu kami ulangi, intinya bahwa satu Ramadan kalau diunzil fihi Al-Quran bukan ditasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya kita diminta untuk membaca. Dan bacaan Quran kita di bulan Ramadan mestinya melebihi dari bacaan Quran kita di hari-hari biasa. Ngoten apa boten Bu? Oke, alhamdulillah. Kalau hari-hari biasa itu hanya sekali 2 kali, di bulan Ramadan ini bisa lebih dari 2 kali. Minimal ya, sama. Tapi kalau sama, kayaknya rugi. Karena Ramadan ini hanya setahun sekali, itu pun hanya 1 bulan.
Satu bulan itu kan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Kira-kira seberapa itu? Ya, 12 kan? Artinya sangat pendek, sangat sedikit. Maka kalau tidak kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh, maka seluruh Ramadan yang kita lewati ini kita akan dirugikan. Maka harus kita isi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan alhamdulillah untuk di masjid kita baik habis isya habis subuh masih ada jamaah yang senantiasa menghidupkan bacaan Al-Quran. Kalau Bapak Ibu bisa lancar kayak imam tadi itu, maka pahalanya akan dilebihkan oleh Allah. Kalau bacaan Bapak Ibu hanya tersendat-sendat, masih tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekalipun tersendat-sendat atau terbata-bata, tetap semangat membaca Al-Quran. Atau gitu. Jadi jangan justru takut atau jangan justru berkekuh sama yang lain. Ya kalau memang tidak mau bersuara dengan keras, dengan suara pelan. Mana yang lebih baik kalau itu membaca suara pelan dengan suara keras di dalam hal membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang pernah saya temui, itu membaca Al-Quran dengan bersuara keras itu akan mendapatkan pahala yang lebih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kerasnya jangan karena pengen didengar, tetapi kerasnya itu dalam apa ya, bingkai keikhlasan, tetap ikhlas di dalam hal membaca Al-Quran. Yang dimaksud keras itu bukan kemudian teriak-teriak, itu enggak. Ayo membaca dengan bersuara, membaca dengan bersuara. Nah, ini salah satu hadis yang memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Nabi Muhammad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'an fa inna yaumil qiyamah syafi'an min ashabihi iqra'u wa bilawathu Al-Qur'an fa inna satmana Al-Quran yakni bakal teko yaumil qiyamah yaumil qiyamah syafi'an akan memberi syafaat di ashabihi tumrap pokok konco Al-Quran Imam. Ini cara jawabannya tadi itu. Kalau bahasa Indonesia ya baca Al-Quran karena sesungguhnya dia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Di mana tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta Bapak Ibu yang akan menolong kita besok di hari kiamat. Ketika Allah akan menghisab amal kita, ketika Allah akan minta pertanggungjawaban kita, siapa yang akan menolong kita? Padahal tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kita tidak bisa menolong, ibu kita tidak bisa menolong, suami istri kita tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong, itu tidak bisa menolong. Yang menolong hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ladil. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Wala tazidu waziratun wizra ukhra. Tidak dapat memikul satu dosa dari dosa orang lain atau pahala dari pahala yang lain, masing-masing sendiri. Maka manfaatkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah di dalam hadis yang dilakukan oleh Muslim agar kita memperbanyak membaca Al-Quran. Pahalanya kita sudah tahu, tidak hanya satu kalimat tetapi satu huruf, ya. Satu huruf padahal pandangan baca sehari di bulan Ramadan ini kira-kira itu berapa huruf? Ratusan huruf, ribuan huruf, puluhan ribuan, satu huruf, banyak. Alhamdulillah. Dan menjadi syafaat untuk kita. Nah, ini melakukan ibadah umrah. Umrah untuk di Ramadan tak dilihat jalan. Umrah pada bulan Ramadan sebanding dengan haji. Jadi kalau Bapak Ibu bisa umrah di bulan Ramadan, maka akan sebanding dengan haji. Hadis riwayat Bukhari 1782, Muslim 1256. Dan Bapak Ibu semuanya bisa menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lainnya, atau dapat melaksanakan haji, insya Allah. Yang penting niat, semangat Bapak Ibu, perkara nanti kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memastikan. Kalau Allah sudah bekerja Bapak Ibu, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah bekerja, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Artinya Allah akan memudahkan jalan.
Bismillahirrahmanirrahim. Masuk al-ghadat tapi jama'atin. Summa qa'adaya turqoha hatta taklu al-samsu. Summa sholat hatta ikan atau buka ajri hak gadet wakum roten. Oh ini hak jadet ini bapak ini berarti hak jadet wakum roten. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tamatin. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau lalu bersabda, pahala yang sempurna. Ini disebut dengan yang sholat subuh, Bapak Ibu yang belum melaksanakan ini apa? Istilahnya iming-iming dari Rasulullah SAW. Ya. Artinya ketika dari akal itu kita akan melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian pengajian. Setelah pengajian, usahakan jangan langsung meninggalkan tempat. Atau gitu ya? Ini mana betul gitu? Sholat 2 rakaat, ini pahalanya sebagaimana pahala haji dan umrah mana? Ibaratnya gitu ya, merasa haji, merasa umrah, cukup sholat 2 rakaat, cukup. Kita terus berubah jangan kayak mama apa hijau kosong pahala haji dan umrah bernanggung sholat 2 rakaat saja. Kita terus berubah. Alhamdulillah. Kalau percaya alhamdulillah. Dan kalau sudah percaya, bismillah. Niatkan meskipun hanya setiap hari Ahad. Syukur bisa yang lainnya. Tapi kalau tidak bisa, paling tidak ketika kita pengajian di masjid setelah sholat subuh sampai dengan subuh, jangan tinggalkan 2 rakaat. Pada hadis itu, hadis riwayat Tirmidzi. Sholat subuh begitu ya. Nah ini. Kemudian meningkatkan intensitas bacaan istighfar, artinya meningkatkan bacaan istighfarnya. As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan. Maka biratun sampai tahunnya tidak cerita amal kabair. Salat 5 waktu. Ke salat berikutnya. Artinya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, maghrib, asar. Nah, dan seterusnya. Kemudian Jumat Ramadan ke Ramadan itu menjadi mukaffiratun ma bainahunna idza sanabal kabair. Merupakan pembunuhan antara keduanya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Allah Maha Murah, Bapak Ibu. Oke. Jadi ternyata puasa Ramadan kita yang lalu dengan yang sekarang, di antaranya itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ramadan yang sekarang dengan Ramadan yang akan datang, kalau kita bertemu dan bertemu menjadi pelebur dari dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu menjadi pelebur dosa antara keduanya. Tapi syaratnya menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu apa saja? Kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Jazili yang disebut dengan pembatal iman. Nah ini macam-macam istighfar yang bisa kita baca. Di antaranya adalah astagfirullah. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu, jadi bacaan istighfar itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullah. Bapak Ibu, akan ya istighfar. Astagfirullah. Itu adalah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya riwayat Muslim. Atau yang ini. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Aku memohon ampunan kepada-Mu ya Allah, yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, Maha Hidup, Maha Kuasa, dan kepadanya aku bertaubat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni.
ya. Dan juga korban ini kan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir melakukan iktikaf di masjid. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam injawiru bil asril awakhir min Ramadan wa yaqulu al-asru lailatul qadri bil asril awakhir min Ramadan. Bapak Ibu, Rasulullah SAW berdiam diri di dalam masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau berkata, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tadi sore sudah disampaikan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Berapa bulan? 4 atau 9? 4 bulan. 83 tahun itu berarti seumur kita. Kalau kita umurnya sampai 83, gitu. Berarti ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah Ibu kita berharap dan sangat berharap kita mendapatkan Lailatul Qadar, di mana kebaikannya itu sama dengan 1000 bulan. Selesai Bapak Ibu, alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, sampai Allah akan Wonten Ibu amalan-amalan puasa Ramadan. Jangan sampai dilupakan, jangan sampai diabaikan. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan seluruh amalan-amalan Ramadan dan amalan itu menjadikan pahala bagi kita untuk memperberat timbangan besok di hari kiamat. Ada Bapak Ibu? Ini sebagai pengingat, terutama bagi saya sendiri dan juga pengingat bagi Bapak Ibu semuanya. Kira-kira itu mengalah punten, nombal-nombal bahwa ayat 10 sekitar tahun 2003, asal